matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Petunjukan 1, Bapak Haji Supriyono, kepada peserta desiminasi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara desiminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak bersama saya Nurul Ikromah dan rekan saya Bapak Dedi Irawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara pada hari ini, agar acara ini memberikan manfaat kepada kita semua, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Supriyono. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru SD Negeri Petunjukan 1 serta rekan-rekan guru dari perwakilan Sekti 6. Tak lupa juga yang terhormat teman kita selaku calon guru penggerak di SD Petunjukan 1, yaitu Bapak Dedi Irawan dan Ibu Nurul Ikromah. Kami dukung dengan kegiatan ini setiap kita sendiri agar teman-teman yang lain mengikuti jejak mereka. Jadi apa yang dilakukan semuanya adalah untuk kemajuan pendidikan, untuk meningkatkan anak-anak kita selaku tanggung jawab kita untuk meningkatkan pendidikan
di Indonesia, khususnya di SD Petunjungan 1. Sehingga kami dukung kegiatan ini dalam kegiatan, dan teman-teman yang belum menjadi guru penggerak atau belum terdaftar, silakan untuk bisa mendaftar gelombang berikutnya, sehingga untuk meningkatkan, tujuannya juga untuk meningkatkan pendidikan di SD Petunjungan 1. Saya kira demikian, agar kegiatan dalam guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar, baik dan tepat waktu, ya, sehingga yang dijadwalkan atau ditentukan oleh pemerintah supaya betul-betul dilaksanakan dengan baik, ya, sehingga pas waktunya sesuai yang ditentukan oleh pemerintah kita bisa selesai. Saya kira demikian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas dukungan yang luar biasa kepada Bapak Haji Supriyono. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini kami membawakan 6 topik tentang budaya positif di sekolah. Namun kami akan membagi 3 topik akan dibawakan oleh Bapak Deddy Irawan, dan 3 topik berikutnya akan dibawakan oleh saya. Mari kita saksikan pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Deddy Irawan. Kepadanya kami persilakan. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Deddy Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Nurul Ikromah sebagai pembawa acara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita semua bisa belajar bersama, terutama yang terhormat Bapak Haji Supriyono selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Petunjungan 01. Terima kasih Pak atas dukungan Bapak bagi kami CDP Angkatan 7 dari SD Petunjungan 01. Saya Deddy Irawan dan Bu Nurul Ikromah sangat terbantu oleh Bapak Haji Supriyono. Nah, langsung aja selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi tentang diseminasi budaya positif yang kami pelajari di pendidikan calon guru penggerak Bapak itu. Yang pertama itu di sini ada 6 topik yang kami pelajari, tapi nanti kita bagi menjadi 2, saya dan Bu Nurul Ikromah, dan giliran saya itu topik yang 1, 2, dan 3. Di sini topik yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Nah, dalam hal ini yang pertama yaitu makna kata disiplin. Disiplin ini pertama diawali oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya yaitu kita harus mempunyai disiplin yang kuat Bapak Ibu, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, yaitu datangnya dari diri kita sendiri Bapak Ibu, baik kedatangan ya dalam pelajaran atau mengajar itu kita perlu disiplin dari segala hal kegiatan apapun. Kalau tidak disiplin maka rencana atau yang tidak direncanakan akan buyar. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Dan jika tidak mempunyai motivasi disiplin internal, maka diperlukan juga motivasi dari eksternal atau dari orang lain. Biasanya kita disiplin itu karena terpengaruh oleh orang lain.
punya atasan atau bagaimana, kita termotivasi, diberikan contoh misalnya kayak Pak Haji Supri itu disiplin waktu, kita harus mengikuti contoh-contoh disiplin waktu yang baik. Ya. Di sini disiplin positif. Sebelum mengenal disiplin positif, maka kita akan mengenal dulu apa itu yang disebut disiplin. Disiplin itu adalah sebuah pelatihan yang membuat orang lebih bersedia untuk patuh atau melebihi, mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Seringkali dalam bentuk aturan dan hukuman jika dilanggar, atau perilaku yang dihasilkan oleh pelatihan ini. Sedangkan arti disiplin positif itu berarti sebuah penisbatan sifat yang menunjukkan kualitas dan pola dalam menjalankan atau menerapkan sebuah disiplin dan aturan. Di sini jelas tertulis di sini Bapak Ibu bahwa disiplin itu berhubungan dengan aturan dan hukuman. Jika kita mengikuti aturan atau secara disiplin, maka kita juga tidak akan mendapatkan hukuman. Itu timbal baliknya seperti itu Bapak Ibu. Contoh kita seorang pegawai misalnya seperti itu. Kalau misalkan kita tidak disiplin, maka mungkin akan dapat teguran dari Bapak atau Ibu pimpinan kita. Itu seperti itu. Nah, tujuannya disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa secara internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, dalam hal ini kita sebagai pendidik itu harus memberikan contoh, yaitu dengan budaya positif pada peserta didik kita, supaya mereka itu terbiasa. Jadi tidak ada istilah misalnya tidak ada gurunya maka mereka bebas atau gimana. Jadi mereka itu dengan sendirinya tumbuh rasa disiplin, tidak usah diwanti-wanti atau tidak usah dioprak-oprak, bahasa sininya itu seperti itu. Dengan sendirinya mereka berjalan. Jadi mereka itu diberikan contoh-contoh positif dulu untuk dijadikan sebuah kebudayaan positif yang sehingga akhirnya mereka itu jadi tertanam dalam diri mereka sendiri. Jadi tidak usah diatur atau diapa, mereka berjalan mempunyai sikap disiplin. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia itu terdapat 3 perilaku manusia menurut Diana Gozen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, ini yang pertama, itu biasanya sering terjadi pada diri kita, yaitu merasa tidak nyaman atau karena mendapat hukuman, jadi kita belajar disiplin. Yang kedua itu karena ada imbalannya, misalnya penghargaan atau sejenisnya, itu kita bisa disiplin. Yang ketiga ini tumbuh dengan sendirinya.
Nah, di sini dalam disiplin itu ada identitas yang gagal dan identitas yang berhasil. Antara perbedaan hukuman dengan disiplin, di mana di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus sesuatu yang harus terjadi itu pada sanksi di sini. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid karena mendapatkan hukuman baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu anak-anak merasa tidak nyaman karena tadi mendapat hukuman. Sedangkan disiplin itu yang sanksinya itu tadi sama, hampir sama, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan pada sanksi, korban bisa diabaikan saja. Sedangkan restitusinya, korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan pada sanksi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman di kelas. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk hukuman berikutnya yaitu perilaku pasif atau agresif meningkat. Karena terdapat hukuman, maka anak biasanya itu pasif, pendiam, jadi pendiam, atau bahkan agresif karena mungkin dihukum terus akhirnya terbiasa jadinya agresif. Sini untuk sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusinya, masalahnya dapat terpecahkan. Untuk berikutnya, hukuman, sistem tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Kalau sudah dihukum terus, akhirnya muridnya tidak takut, sudah terbiasa, maka akan tidak berjalan dengan sendirinya. Sedangkan sanksinya itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Lanjutnya, restitusinya, murid itu belajar bertanggung jawab. Dengan adanya tadi hukuman dan sanksi itu, nanti murid itu akan bertanggung jawab untuk perilakunya, baik yang salah atau yang benar. Itu akhirnya mereka tahu, oh ini yang salah, oh ini yang betul. Itu di situ. Sedangkan berikutnya, dalam hukuman itu biasanya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, sanksinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusinya nanti itu kita fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Di sini kita itu dipraktekkan dalam sebuah kelas. Kemarin saya mempraktekkan dalam sebuah kelas itu seperti ini, Pak. Di kelas itu nanti kita memberikan kesepakatan antara kita dengan murid, membuat kayak tata tertib lah. Itu dibuat keyakinan kelas, bahwa nanti keyakinan kelas yang kita buat, kita sepakati dengan murid, itu nanti kita laksanakan bersama. Jika ada yang melanggar, nanti tinggal ditunjukkan. Ini kita ada kesepakatan seperti ini. Jadi nanti dalam kelas itu terjadi kesepakatan bersama, tidak hanya gurunya saja. Jadi muridnya juga membuat sendiri
Misalnya tidak datang terlambat, ya, terus ruang kelasnya harus bersih. Itu mereka kalau misalnya ruangannya tidak bersih tinggal ditunjukkan. Ini loh kesepakatan kita pada waktu musyawarah bersama. Kok masih ada sampah, misalnya seperti itu. Nanti kita tinggal menunjukkan kegiatan-kegiatan yang mereka langgar yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Itu nanti kita tinggal menunjukkan saja. Kayaknya cukup sekian dari saya penjelasannya tadi, ya. Untuk selanjutnya yang akan memaparkan itu Bu Nurul Ikromah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan luar biasa Bapak Ibu pemaparan dari Pak Dedi. Terima kasih. Mungkin saya telah di Bapak Ibu, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat. Bu Eli pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Usai sudah acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan.